Pentingkah kartu tani itu? Apakah kita perlu mempunyai kartu tani dan untuk apa sih kartu tani? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya tetap di CN Media ya, di acaranya bertani, di acaranya berita dan pertanian. Baik, untuk kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang konten saya yang dulu, yaitu tentang kartu tani ya. Bahwa kartu tani ini akan sangat dibutuhkan di tahun ini, karena di tahun 2021, awal 2021 ya, tanpa menggunakan kartu tani kita tidak bisa membeli pupuk bersubsidi seperti itu. Sekarang kita akan bercerita aja dulu ya, apa sih itu kartu tani ya. Seperti ini kartunya, apa sih fungsinya dan kenapa sih harus menggunakan kartu tani. Seperti itu, banyak pertanyaan daripada para pembeli yang belum memahami ataupun belum mempunyai kartu tani di situ ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit mungkin daripada kartu tani ini. Ini adalah cara memonitoring ataupun cara pemerintah untuk memantau penyaluran pupuk yang disalurkan mungkin dari pupuk bersubsidi ya kepada petani, apakah itu langsung nyampe kepada petani atau tidak, atau adakah kesalahan penyaluran ataupun tidak. Di sini mungkin akan terpantau karena lewat kartu ini akan secara otomatis dengan sistem melaporkan bahwa si pemegang kartu ini telah bertransaksi ataupun telah membeli pupuk yang bersubsidi sesuai dengan ajuan yang ada di RDKK yang diajukan oleh para petani kepada para penyuluhnya ataupun lewat kelompok dan dirangkai menjadi sebuah RDKK yang akan mengisi kuota kartu ini. Terus sekarang kita akan membahas bagaimana caranya biar petani itu tahu isi kartu ataupun jatah pupuk bersubsidi di tahun ini yang ada di dalam kartu tani seperti ini ya. Langkah pertama, si pemegang kartu itu harus pergi ke kios yang menyediakan mesin edisi seperti ini untuk melayani pembelian ataupun transaksi jual beli pupuk bersubsidi lewat kartu ya. Dan kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah kuota ataupun jumlah jatah kita dalam tahun ini, maka si pemegang kartu harus pergi ke kios dan memberikan kartu ini kepada pihak kios dan bilang bahwa saya ingin mengetahui berapa jumlah jatah pupuk di tahun ini. Langkah pertama, kios akan membuka menu program pemerintah dan tekan OK, lalu pilih menu kartu tani dan pegang OK kembali, lalu pilih cek kuota seperti ini, lalu menggesekkan kartu ya seperti ini. Nah, di sini mungkin ada yang dirahasiakan, ini ada nomor PIN, masukkan nomor PIN pengguna ya. Setelah dimasukkan lalu pegang ataupun lalu kita tekan OK kembali dan kita tunggu sampai keluar setruk seperti ini. Lalu kita akan melihat berapa jumlah kuota ataupun berapa jumlah pupuk yang kita dapat daripada kartu ini untuk di tahun ini. Dan inilah hasil daripada pengecekan barusan ya. Si pemegang kartu itu mendapatkan 4 kintal 20 ataupun 420 kilo pupuk Korea, dan tentunya pupuk itu harus cukup untuk 3 kali tanam ya. Kurang ataupun lebihnya itu sudah ada ukuran ataupun sudah dalam pengajuan yang diajukan oleh para petani lewat kelompoknya dan
direkap kembali oleh para penyuluh, dijadikan sebuah RDKK yang akan melaporkan kepada pemerintah untuk mengisi jatah si pemegang kartu tersebut. Dan baiklah, mungkin banyak juga yang bertanya, apa sih yang didapat dari kartu ini, apa sih subsidinya itu dari pemerintah, apa sih bantuannya dari pemerintah. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya dalam video ini. Sebetulnya pemerintah itu memberikan kuota pupuk, bukan memberikan nominal subsidi ya, karena ada juga yang kesini membawa kartu ataupun beranggapan daripada membeli kartu dengan membeli pupuk dengan kartu ini itu adalah pupuknya gratis. Tidak seperti itu, melainkan pemerintah hanya mensubsidi sebagian ataupun dari harga asli urea itu ya mungkin sekian lah, dan harga yang disubsidinya sekian. Kasih contoh saja, kita itu akan membeli sebuah telur ya, harga telur misalkan 1 kilonya itu 20.000, dan disubsidi mungkin oleh teman kita, bahkan harga telur itu bisa dibeli dengan harga 10.000, berarti disubsidinya itu 10.000. Seperti itu mungkin kalau boleh sebagai contoh ya. Jadi alasannya untuk apa itu menggunakan kartu seperti ini, supaya diketahui apakah betul-betul subsidi itu nyampe kepada si petani yang berhak disubsidi ataupun tidak. Jadi lewat kartu ini, maka daripada semua kartu yang telah ditransaksikan di sini, maka akan terlihat bahwa petani tersebut sudah mendapatkan jatah subsidinya, seperti itu. Lalu ada yang juga bertanya, karena di sini itu ada wilayah yang agak jauh dari kios ya, bertanya bagaimana kalau saya mau beli pupuk, itu ribet, jauh sekali katanya, memerlukan waktu mungkin untuk pulang pergi itu lebih daripada 1 jam, dan cuman membeli pupuk misalkan itu 20 kilo. Nah di sini diberikan kemudahan, di sini itu kelompok diperbolehkan ataupun kelompok itu memberikan ataupun mengkolektifkan kartu tani ya, ataupun membeli pupuk secara kolektif kepada kios, dan nantinya disimpan di kelompok. Lalu si pihak kelompok akan menjual pupuk kepada petani tetap sesuai jatah yang berada dalam kartu tersebut. Jadi yang mengecekkan kuotanya itu ke sini oleh pihak kelompoknya. Jadi petani nggak perlu ribet datang ke kios, jadi nanti petani tinggal ngambil saja pupuk di kelompok, seperti itu. Itu untuk di wilayah sini ya, nggak tahu mungkin tempat-tempat yang lain, karena di sini ada yang lumayan jauh lah untuk datang ke kios kami ya ke sini. Kalau ada yang belum mengerti ataupun yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab kalau saya bisa, dan kalau belum bisa saya jawab nanti juga akan saya tanyakan kembali ke pihak-pihak yang berkaitan, yang berhak untuk menjelaskannya, dan insya Allah nanti akan saya upload kembali ataupun akan saya jadikan sebuah konten kembali di video-video berikutnya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah aspirasi ataupun sebuah wawasan ya buat para petani semuanya. Dan saya ingatkan kembali kepada seluruh sahabat-sahabatku dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CN Media.